sudah itu ya bersama ownernya Chrome tersebut. Boleh perkenalan Mas? Siapa Boleh namanya? Mas, perkenalkan nama saya Irfan Ardiansyah, biasa dipanggil Irfan. Kalau nama di Instagram Putune Gus Dur Mas, nama Instagramnya. Bisa cek IG ya? Bisa cek IG Putunya langsung, Gus Dur. subscribe, swipe up, oke. Masuk. Nah, ini ada pertanyaan Mas ya? Iya Mas, monggo Mas, tanya-tanya Mas, langsung. Gratis ya Mas? Gratis Mas. Nah ini awal mulanya gimana Mas? Anda membuka jasa Chrome itu gimana? Untuk bengkel saya sendiri di Ya. sini, ya boleh sedikit cerita Mas ya. Nggak apa-apa. Awal mula pengalaman saya sendiri dulu itu saya di Malang Mas, ikut orang 2 tahun. Dulu saya mainan motor, seneng otomotif, jadi ya motor saya Chrome gitu. Ya berawal dari hobi gitu. Berawal ya. dari hobi menjadi rezeki Mas sekarang Mas. Karena gimana ya, hobi itu ladang bisnis yang tak terlihat. Bisnis, ya. Dulu di Malang ikut bengkel Chrome, terus makelaran, akhirnya lama kelamaan saya buka bengkel sendiri Mas, bosen ikut orang. Di Cukir Gang 2 dekatnya makam Gus Dur, Di kota Jombang ya. Kota Jombang, Jawa Timur. Nah yang kedua ini, nah kan sampean kan owner ya Mas ya. Ya Mas, Gimana Mas rasanya itu, maksudnya punya usaha Chrome. Iya. Oh iya, punya usaha sendiri lah. kalau menjadi suatu kebanggaan Mas buat saya. Soalnya dulu mungkin hanya bisa mimpi, sekarang menjadi kenyataan. Bisa lah Mas, bisa apa Terwujud itu ya. ya, bisa terwujud, terus bisa Angen-angennya, angen-angennya cocok, bisa membuat motor para modifikasi Indonesia menjadi bagus-bagus dan cantik-cantik Mas. Kayak DE Mas. Nah ini selanjutnya sebagai kepala atau pemimpin ya, menurut sampean itu pemimpin yang bagus itu gimana Mas? Menurut pribadi lah. Ini saya, maaf Mas, saya mungkin bukan pemimpin yang bagus ya, tapi kalau menurut saya sendiri pemimpin yang bagus itu bisa mengendalikan, bisa membuat suasana bengkel itu menjadi piye ya, bisa membuat anak-anak itu chemistry-nya dapat antara apa lek ngarani, saya kepala bengkel sendiri dengan anak-anak yang kerja di bengkel saya, itu harus ada chemistry Mas. Kalau tidak ada chemistry, kerja itu tidak enak Mas, jadi ada yang merasa terbebani. Jadi pemimpin menurut saya sendiri itu harus bisa mengendalikan anak buah, mengendalikan bengkel dalam situasi dan keadaan apapun Mas, baik susah maupun senang Mas. Itu Mas. Lalu ini Mas, apakah ada beban mental Mas untuk menjadi seorang pemimpin itu? Awalnya ada Mas, Sebagai owner gitu. awalnya ada, soalnya dari dulu pengalaman jadi pemimpin itu belum pernah Mas. Buka bengkel itu belum pernah. Awalnya sih Bingung ada, ya? baik dari segi menata karyawan, menghadapi konsumen itu bingung Mas awalnya. Tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu akhirnya sudah terbiasa, enak Mas. Sekarang belajar dari kesalahan masa lalu Mas. Iya, masuk. Lanjut Mas. Ini apakah ada SOP atau etika karyawan itu Mas dalam jasa Chrome ini? Oh ada Mas, etika karyawan. Yang pertama itu dari segi kedisiplinan. Artinya kedisiplinan itu kalau ada jamnya lah Mas. Jam berangkatnya itu saya buka pukul 8, berarti pukul 8 itu sudah harus ada di bengkel. 8.15 itu sudah harus garap Mas, sudah harus ngerjakan atas barang. akhir gitu ya? Ya itu dari segi waktu Mas. Kalau dari segi pekerjaan, SOP pekerjaannya ya, kalau dari segi pekerjaan itu yang pertama kan dalam bengkel Chrome ada yang sesuai bagiannya sendiri-sendiri Mas, sendiri-sendiri. Ada yang bagian moles, ada yang bagian celup chrome-nya. Jadi yang bagian poles itu tidak ada, barang itu harus tidak ada serat-seratnya Mas, harus halus. Kalau dari yang tukang celup itu harus detail Mas. Kalau chrome kan yang bagus itu kan putih kebiru-biruan Mas, harus detail. Nah ini kebetulan yang kinclong, ini kebetulan ada barang dari konsumen saya naruh barang disuruh ngulang.
chrome-nya seperti ini mas, kuning ininya gak detail, kuning sini putih sininya saja. Lah seperti ini kalau di bengkel saya suruh ngulang mas, tidak masuk SOP, tidak masuk standar operasional bengkel. Harus detail, harus kinclong semua, karena itu menjaga konsumen lah mas, menjaga nama baik agar glowing gitu mas ya. agar glowing. Nah ini apakah ada sanksi mas bila apa karyawan itu melanggar atau gimana, atau dikasih apa gitu? Iya kalau sanksi sih tidak mas, itu apa namanya, lebih ke menegur, saya tegur. Iya, jadi kalau ada karyawan yang melanggar, ada yang nyeleneh gitu ya, langsung saya tegur, saya tanyain kenapa kamu kok gini Ya gitu. sewajarnya gitu mas ya. Sewajarnya pendekatan mas, nanti kan dia juga ngerti sendiri. Selanjutnya ada itu mas, apa kriteria dalam perekrutan karyawan itu mas, seperti apa beda nol lah gitu. Enggak mas, kalau Enggak. saya mas, iya ada sih mas. Kalau syarat utama itu harus rajin bekerja, giat bekerja mas, itu syarat utamanya. Diniati gitu, Enggak Mas. rasa-rasin lah, niat lah intinya. Kalau masalah berpengalaman sih tidak harus berpengalaman, semua itu bisa dipelajari dari nol mas. Soalnya saya dari nol dulu mas bukannya. Itu Nah bagaimana sikap anda jika terjadi masalah itu mas, di internal atau eksternal, baik di lingkungan itu? oh ya, kalau internal di dalam bengkel kalau ada masalah itu tadi harus saya selesaikan, berkumpul mas, musyawarah dengan cara musyawarah mas kekeluargaan. Kalau di luar lingkungan sih selama ini belum pernah mas. Ya asal Aman-aman kita saja. sama tetangga Baik-baik baik, saja. insya Allah baik-baik saja. Jadi harus dijaga itu mas ya. Ya harus dijaga mas, itu tetangga, terus karyawan, itu konsumen harus jaga semua mas. Nah yang terakhir ini mas, cara memotivasi karyawan itu mas gimana caranya? Cara Untuk memotivasi meningkatkan apa, kualitas. kinerja, ya, Oh iya, bisa ke kualitas atau kinerja itu iya gimana? mas. Kalau saya ya kan, kalau di bengkel itu kan tugasnya bekerja mas ya. Saya kalau memotivasi karyawan saya agar giat itu, ojo intine ku kalau bahasa Jawanya mas ya kasarane, ojo arep-arep bayaran tekan aku tok. Jadi karyawan itu saya suruh sambil posting barang mas, makelaran, nanti saya kasih bonus. Ya. Lah dari situ karyawan itu giat-giat mas bekerjanya, giat cari ceperannya. Iya, iya. Terus 2 bulan sekali saya ajak rekreasi mas. Oh, enak, Misalnya Mas. enak mas, ngopi ke Wonosalam. Iya. Kalau ada sedikit rezeki, banyak rezeki ya agak jauh ke Tawangmangu gitu mas, ke Sarangan, naik perahu, naik kuda gitu mas. Sering Biar info fresh berarti? otaknya. Sering mas, info terus pokoknya Info mas. terus pokoknya. Iya mas, soalnya ya masih muda-muda, anak-anak juga. Ya. Nah itu apa penuturan dari ownernya ya. Mungkin sekian dulu dari saya dan Mas Irfan. Saya Bila ada salah kata mohon maaf Maaf. yang sebesar-besarnya mas. ya, Jangan ya, kalau ngekrom langsung hubungi mas, nomor di bawah ini Ya, bisa langsung cantumkan, Mas. cantumkan mas, langsung Morona Bengkel juga bisa mas. Ya. Hasilnya langsung cek IG Putune Gusdur Putune mas. Gusdur, ya. Oke masuk bosku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Besok ketemu lagi masih di channel Kartun.